Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, salam sehat, semangat selalu, Tuhan memberkati. Marilah kita kembali belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 2 Agustus tahun 2021, hari biasa pekan ke-18. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasihanilah dan dampingilah kami dengan sabdamu, daya rohmu. Kami mohon berilah kami rezeki untuk bekal perjalanan. Ialah Yesus pemimpin kami yang menjadi pengantara kami di hadapanmu. Sebab dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi, kalian saja memberi makan mereka." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, mukjizat penggandaan roti dan ikan sudah sering kali kita dengarkan. Tuhan Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ekor ikan untuk 5.000 orang. Bahkan cerita itu juga sudah dibuat nyanyian. Namun apakah itu bisa terjadi dalam arti mukjizat penggandaan yang sesungguhnya? Kalau kita mendengarkan sabda itu, mungkin secara logika kita tidak akan mengerti mengapa itu bisa terjadi. Namun jika kita menyadari dengan iman, maka itu bisa terjadi. Apa yang kita alami sekarang ini, saat kita tengah dalam situasi keprihatinan, kekurangan, dan juga kesedihan karena pandemi virus COVID-19, maka kita menyadari bahwa virus ini bisa kita lawan ketika kita bersatu, saling peduli, saling menolong dan berbagi. Mungkin kita hanya memiliki yang tidak banyak dari diri kita, namun ketika kita mau berbagi, maka semuanya akan beroleh berkah. Setiap orang yang menyumbang dari kekurangannya akan memberikan mukjizat yang besar dan akan mencukupi seluruhnya. Maka saudara-saudariku, marilah dalam situasi saat ini kita berani untuk memberikan diri, meskipun tidak banyak, meskipun dari kekurangan kita, agar terjadi mukjizat bagi keselamatan banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk memberi diri meskipun sederhana bagi keselamatan dunia senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.